Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 17 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyampaikan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polri melalui Slok Polri menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah bersinergi bersama Perum Bulog sebagai bagian dari program pemerintah. Personel Polsek Winongan Polres Pasuruan berhasil mengamankan pelaku curanmor yang berusaha kabur dari sergapan petugas. Polri menyerahkan lebih dari 4 ton bantuan kemanusiaan sebagai upaya penanganan dan pemulihan kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di informasi pertama, pemirsa, personel Polsek Winongan Polres Pasuruan berhasil mengamankan pelaku curanmor yang berusaha kabur dari sergapan petugas, meski sempat dilempar bom ikan saat mengamankan pelaku. Maling deh, pula. Aksi cepat 2 personil Polsek Winongan, Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur menggagalkan pelarian pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sempat melempar bom ikan atau bondet saat dikejar petugas dan warga. 2 anggota kepolisian tersebut yakni Ibda Taufik Hardianto dari unit patroli Samapta dan Aibda Hermanto dari unit Reskrim Polsek Winongan. Polres Pasuruan berhasil mengamankan 1 dari 2 pelaku curanmor yang melarikan diri ke wilayah hukum Polsek Winongan. Peristiwa bermula saat 2 pelaku curanmor kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor di area DMU Supermarket, perbatasan wilayah hukum Polsek Grati dan Polsek Winongan. Aksi mereka diketahui warga, sehingga pelaku kabur ke arah persawahan wilayah Winongan dan dikejar massa. Dalam upaya melarikan diri, kedua pelaku sempat melempar bondet atau bom ikan ke arah warga. Salah satu pelaku justru terkena ledakan bondet miliknya sendiri, sehingga mengalami luka serius di bagian tangan. Sementara 1 pelaku lainnya terus melarikan diri. Petugas Polsek Winongan yang saat itu sedang melakukan pengaturan lalu lintas pagi mendapat laporan warga, kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran. Dalam proses pengejaran, pelaku kembali melempar bondet ke arah petugas. Namun beruntung tidak ada yang menjadi korban. Berkat kesiapsiagaan dan keberanian petugas memburu pelaku, warga akhirnya membantu pengejaran. Akhirnya 1 pelaku berhasil ditangkap dan diketahui bernama Minarto, warga desa Pelososari. Sementara 1 pelaku lainnya yang terluka akibat ledakan bondet masih dalam pencarian. Kapolsek Winongan AKP Nanang Abidin menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan ketepatan tindakan kedua anggota dan dukungan warga dalam proses pengejaran pelaku. Pelaku berhasil diamankan atas sinergitas polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Polsek Winongan Polres Pasuruan berhasil mengamankan pelaku curanmor yang berusaha kabur dari sergapan petugas, meski sempat dilempar bom ikan saat mengamankan pelaku. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Winongan AKP Nanang Abidin. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore Mbak Intan. Pak Nanang, dapat dijelaskan bagaimana awal mula dari personel dari Polsek Winongan ini mendeteksi pelaku curanmor ada di wilayahnya? Baik Mbak Intan, jadi diinformasikan tadi pagi sekitar jam 06.30 saat anggota kami, Aibda Taufik dan Aibda Hermanto melaksanakan kegiatan pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya adik-adik SMP, ada warga yang memberikan informasi bahwa telah terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor yang saat itu di depan minimarket, sehingga dengan siap siaga anggota saya langsung meluncur ke TKP dan kami juga memerintahkan 1 anggota untuk ikut membantu dengan membawa senpi. Demikian Pak.
Saat penangkapan ini bagaimana Pak? Apa yang dilakukan kepolisian yang bersinergi dengan warga setempat? Dapat dijelaskan? Betul, tadi alhamdulillah berkat kerjasama Polsek Winongan dan warga masyarakat kita dapat mengamankan kedua pelaku. Alhamdulillah juga tidak terjadi korban jiwa di masyarakat maupun di pihak kami, Mbak Intan. Kabar yang kami terima saat akan diamankan pelaku sempat melempar bom ikan atau bondet ke petugas. Bagaimana kondisi petugas saat ini, Pak? Betul, Mbak Intan. Jadi dari kedua pelaku itu yang melarikan diri sempat melempar bom ikan atau bondet kepada masyarakat dan anggota kami, Aibda Taufik. Alhamdulillah bisa menghindar dan satu pelaku sementara dapat diamankan dan satu pelaku juga dapat diamankan yang terkena lemparan bondet. Alhamdulillah personel kami dan masyarakat sehat-sehat selalu. Demikian, Mbak Intan. Kemudian bagaimana kondisi pelaku yang terluka akibat salah satu bom ikan yang dilempar ini meledak? Apakah sudah mendapatkan perawatan medis? Siap, Mbak. Jadi Mbak Intan, kami sampaikan juga untuk pelaku atas nama inisial R, usia 25 tahun, yang terkena ledakan bondet, luka di tangan dan di dada tadi kepala. Langsung kami evakuasi ke rumah sakit Grati. Tapi informasi terakhir yang kami dapat, setelah 30 menit yang terakhir, pelaku inisial R informasi meninggal dunia, Mbak. Pak Nanang, ini satu pelaku berhasil melarikan diri. Apakah telah diketahui identitasnya? Betul, Mbak. Jadi kami sampaikan juga, ini pelaku berjumlah 4 orang sebetulnya. 4 orang yang 2 berhasil kami tangkap, yang 2 orang melarikan diri. Jadi kedua pelaku yang melarikan diri alhamdulillah sudah terdeteksi. Yang pertama berinisial US dan satunya berinisial S sudah kami identifikasi, dan nanti kami koordinasi dengan Polsek Grati. Kebetulan TKP awal terjadinya tindak pidana ini di Polsek Grati wilayah hukum Pasuruan Kota. Jadi untuk pelaku yang melarikan diri sudah teridentifikasi untuk nama dan alamatnya. Ini masyarakat juga turut membantu polisi dalam pengejaran pelaku. Bagaimana menurut Pak Nanang empati yang dilakukan masyarakat yang bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga Kamtipmas ini? Ya, alhamdulillah Mbak Intan, warga masyarakat khususnya wilayah Winongan sudah terjalin komunikasi dengan Polsek Winongan dan aparat terkait dengan Harkamtipmas. Perlu kami sampaikan juga, Polsek Winongan juga sudah menggalakkan terkait siskamling baik di siang hari maupun malam hari, sehingga informasi sekecil apapun, terutama tindak pidana dan informasi yang nanti dapat meresahkan warga, kami bersinergi dengan warga masyarakat untuk saling memberikan informasi dan secepat mungkin untuk menindaklanjutinya. Demikian nanti. Pak Nanang, apa pesan Bapak kepada masyarakat yang jika terjadi potensi kejahatan di lingkungannya? Silakan. Jadi kami sudah berpesan kepada masyarakat, apabila terjadi gangguan keamanan, ketertiban di lingkungan, kami mohon untuk segera menyampaikan, menginformasikan kepada kami petugas, khususnya wilayah Polsek Winongan, sehingga cepat teratasi dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi. Jadi kami mohon kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya masing-masing dan selalu memberikan informasi sekecil apapun yang nanti berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Baik, terima kasih Kapolsek Winongan AKP Nanang Abirin telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi, terima kasih Mbak Intan. Dan pemirsa, berikutnya Kapolres Tangerang Selatan melakukan anjang sana ke korban ledakan di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Terdapat 3 warga yang terdampak korban ledakan dengan tubuh luka bakar. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH Inki Riwang
melaksanakan kegiatan Anjang Sana sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap para korban ledakan yang tengah menjalani perawatan di RS Hermina Ciputat, Jalan Kertamukti, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor DH Inki Riwang, didampingi oleh jajaran Polres Tangsel, antara lain Kasat Intelkam AKP Noven, Kasih-Humas AKP Agil, Kasih-Dokes Ibda Didi, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik, serta pejabat TNI dan pemerintahan, yakni Danramil 05 Ciputat, Mayor Infantri Tarsan, Camat Pamulang Mukroni, dan beberapa perwira lainnya. Pihak rumah sakit turut menyambut kedatangan rombongan yang diwakili oleh Dr. Nurul selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Hermina. Adapun korban ledakan yang sedang dirawat di RS Hermina Ciputat, yakni Agus mengalami luka bakar 90%, Rizky Raditya Pratama mengalami luka bakar 12%, dan Rini Andriani mengalami luka bakar 70%. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor menyampaikan rasa prihatin dan empatinya, sekaligus memberikan dukungan moral kepada para korban dan keluarga yang mendampingi. Mayor Inftarsan dan Camat di RS Hermina Ciputat. Kunjungan ini dilakukan masyarakat. Pemirsa, Satreskrim Polres Morowali Utara menggelar konstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Koroma Tantu, Sulawesi Tengah pada Jumat siang. Satreskrim Polres Morowali Utara menggelar konstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Koroma Tantu, Sulawesi Tengah. Korban MSS berusia 39 tahun meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada. Rekonstruksi berlangsung di lapangan voli Polres Morowali Utara. Sebanyak 31 adegan diperagakan tersangka berinisial A berusia 29 tahun. Untuk memperjelas kronologi peristiwa dan melengkapi berkas perkara, kegiatan tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Morowali Utara, penyidik Satreskrim hingga keluarga korban. Harapan saya Pak, supaya ini pelaku ini supaya supaya dia sesuai dengan perbuatannya Pak. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara, Ibtu Theodorus Risupal, mengatakan rekonstruksi bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penyidik dan penuntut umum. Adegan yang diperagakan menggambarkan runtutan kejadian, mulai dari tersangka mendatangi rumah saksi, duduk bersama-sama korban sambil minum minuman keras, hingga berujung pada penikaman dan upaya pelarian dari lokasi kejadian. Di Desa Koroma Tantu yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Tadi sudah diperagakan sebanyak 31 adegan, yang mana dimulai dari awalnya korban menuju TKP sampai terjadi peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi tadi sudah terjadi gambaran bagaimana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dapat meyakinkan jaksa tentang bagaimana kejadian yang terjadi, sehingga dapat disesuaikan dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik pada pelaku. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Ibtu Theodorus Risupal berharap proses hukum dapat berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan. Dari Humas Polres Morowali Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.